Senja datang bersamaan dengan rintik hujan yang mulai menari di atas atap rumah-rumah tua di Dusun Sumberjati. Udara dingin menyusup lewat celah-celah jendela kayu, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang sulit diabaikan. Di rumah bercat krem yang berdiri di ujung jalan kecil, seorang wanita lanjut usia duduk bersila di ruang tengah. Ia menghadap ke arah jendela yang tertutup tirai renda putih, seolah sedang menikmati pemandangan, meski matanya telah lama tak mampu melihat. Namanya Ibu Ratna. Sejak kehilangan penglihatannya 2 tahun lalu akibat komplikasi diabetes, dunia baginya adalah perpaduan antara bayangan samar dan kenangan masa lalu. Suaminya telah tiada. Anak semata wayangnya, Tari, kini bekerja sebagai pegawai akuntansi di kota dan hanya pulang saat akhir pekan. Kadang, bahkan lebih jarang dari itu. Yang menemaninya sehari-hari justru Awan, menantunya. Seorang guru muda di sekolah dasar desa, pria sederhana yang dulu dinikahi Tari dalam acara sederhana penuh doa. Awan tinggal di rumah itu atas permintaan Tari, karena merasa tak tenang meninggalkan ibunya sendiri tanpa pengawasan. Ibu sudah makan sore? Suara Awan menyusup dari arah dapur, pelan dan hangat. Ibu Ratna menoleh sedikit, walau matanya tak lagi bisa mengenali arah suara dengan sempurna. Belum, nak, rasanya hampa makan sendirian. Tak lama, langkah kaki mendekat. Awan muncul dari balik dapur, membawa 2 piring berisi nasi hangat dan sayur bening kesukaan Ibu Ratna. Ia duduk di samping mertuanya, dan tanpa banyak bicara, mulai menyuapi pelan. Ibu tidak sendiri, jangan bilang begitu, katanya sambil tertawa kecil. Saya temani, kita makan bareng ya. Awan selalu seperti itu, ramah, lembut, dan tak pernah terdengar mengeluh meski harus merawat ibu mertuanya hampir setiap hari. Bahkan terkadang, Ibu Ratna merasa ia lebih perhatian dari anak kandungnya sendiri. Ada kenyamanan yang berbeda dalam cara Awan memperlakukannya. Sesuatu yang pelan-pelan menyusup ke dalam hatinya tanpa ia sadari. Mereka makan dalam hening, hanya suara sendok dan hujan di luar yang menjadi latar. Suasana seperti ini seharusnya biasa, tapi bagi Ibu Ratna, ada sesuatu yang perlahan berubah. Entah sejak kapan, ia mulai merindukan suara Awan bahkan saat pria itu hanya sebentar pergi ke sekolah. Ia mulai mengingat setiap tawa, setiap sentuhan tangan saat dibimbing berjalan, setiap kalimat kecil yang diucapkan penuh perhatian. Dan itu menakutkan. Malam turun perlahan, bersamaan dengan listrik yang padam mendadak. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Untuk Awan, ini hanya gangguan sesaat. Tapi bagi Ibu Ratna, dunia telah lama menjadi gelap. Namun malam ini, gelapnya terasa berbeda. Ibu, di mana? Suara Awan terdengar dari arah dapur, disusul langkah tergesa. Di sini, nak, jawabnya, lirih. Tangan Awan akhirnya menemukan jemari Ibu Ratna yang dingin. Ia menggenggamnya erat. Jangan takut, saya di sini. Dan anehnya, bukan kegelapan yang membuat hati Ibu Ratna bergetar, tapi genggaman itu. Kehangatan yang begitu dekat, begitu nyata. Ia ingin menepis pikirannya, menyalahkan imajinasinya sendiri. Tapi debaran itu nyata, terlalu nyata. Keesokan harinya, matahari perlahan merayap melalui celah tirai jendela, menandakan pagi yang baru. Namun, bagi Ibu Ratna, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan udara yang lembab, seperti menyisakan rasa yang tak bisa hilang. Ia duduk di kursi kayu di ruang tengah, memandangi piring berisi teh hangat yang tak tersentuh. Jemarinya meraba-raba permukaan piring itu, mencoba merasakan ada yang berbeda. Di dapur, Awan muncul dengan senyum tipis, membawa secangkir teh panas yang kini mulai menguap. Teh hangat, Bu. Ini pasti bikin ibu lebih segar, katanya. Dengan suara yang terdengar lebih dalam dari biasanya. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, mengingatkan dirinya untuk tersenyum. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali, katanya pelan, tapi matanya tak mampu menatap Awan sepenuhnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa ia pahami. Sesuatu yang membuatnya semakin kesulitan untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Awan duduk di sampingnya. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ada keheningan yang menggantung di udara, meskipun mereka hanya duduk bersama di ruang yang sama, berbagi teh seperti biasanya. Ibu, apakah ibu merasa kesepian? Awan bertanya dengan nada hati-hati, hampir seperti bisikan. Ibu Ratna terkejut. Suaranya tercekat, dan seketika itu juga pikirannya berputar cepat. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun seakan membuka pintu ke dalam pikirannya yang selama ini terkunci rapat. Keheningan itu terasa semakin padat. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, menarik napas panjang. Kesepian? Ibu Ratna mengulang pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tentu saja, nak. Sejak Tari bekerja di kota, saya sudah terbiasa dengan kesendirian.
Kehidupan memang tak selalu seperti yang kita harapkan, bukan? Suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan angin yang datang dari kejauhan. Awan mengangguk pelan, namun matanya tak lepas dari wajah mertuanya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapannya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu betul, apa yang dirasakannya tak seharusnya ada. Ia adalah menantu, dan Ibu Ratna adalah ibu dari istrinya. Seharusnya tidak ada ruang untuk perasaan seperti ini. Tapi kenyataannya, setiap kali ia berada di dekat Ibu Ratna, ada sesuatu yang membelit hatinya, membuat dadanya terasa penuh dengan kegelisahan. Keheningan yang kini menguasai ruang itu semakin menyesakkan. Hari demi hari berlalu, dan suasana di rumah itu berubah. Ada sebuah ketegangan yang perlahan tumbuh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang mengalir di antara mereka. Ibu Ratna berusaha sekeras mungkin untuk menjaga jarak, tetapi Awan tak pernah benar-benar menjauh. Bahkan dalam hal-hal kecil, ia selalu ada, selalu membantu, selalu memperhatikan. Perlakuan itu, yang seharusnya hanya bisa diberikan oleh seorang menantu kepada ibu mertuanya, semakin lama semakin terasa seperti sesuatu yang lebih dari itu. Satu-satunya waktu ketika Tari pulang, Ibu Ratna merasa sedikit lega. Namun, kenyataannya, kebersamaan itu hanya berlangsung sesaat, dan setelah itu, segala sesuatu kembali seperti semula. Awan, meskipun tidak ada niat untuk mengganggu, tetap saja hadir dalam setiap ruang yang Ibu Ratna singgahi. Suatu malam, hujan kembali turun dengan deras. Ibu Ratna duduk di teras, merasakan angin yang dingin menembus bajunya. Ia berharap hujan kali ini bisa mencuci semua perasaan yang telah lama terkunci dalam hatinya. Namun, suara langkah kaki yang mendekat membuat hatinya terhenyak. "Apa ibu kedinginan?" Suara Awan terdengar pelan dari belakang, mengusik keheningan malam. Ibu Ratna menggeleng, meskipun ia tahu Awan tak akan bisa melihatnya. "Tidak, Nak. Saya hanya ingin sendiri sebentar." Awan duduk di sampingnya. Cukup dekat sehingga Ibu Ratna bisa merasakan kehangatan tubuhnya, meskipun mereka tidak bersentuhan langsung. Ada keheningan panjang di antara mereka, seperti dua orang yang tak tahu harus berkata apa lagi. "Bu, saya takut," kata Awan. Suaranya bergetar pelan, hampir seperti sebuah pengakuan yang tertahan. Ibu Ratna menoleh sedikit. "Takut apa, Nak?" Awan menarik napas panjang. Wajahnya terbayang samar dalam kegelapan malam. "Saya takut perasaan ini semakin dalam. Saya takut jika saya tak bisa menghindarinya, Bu. Saya tahu ini salah, tapi semakin saya mencoba menjauhi, semakin kuat saya merasakannya." Kata-kata itu begitu berat, seperti batu besar yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam hati Ibu Ratna. Ia tak tahu harus berkata apa. Perasaan yang selama ini ia pendam, perasaan yang tak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri, kini terungkap. Awan merasakan hal yang sama. Tapi ada satu hal yang pasti. Mereka tak bisa terus seperti ini. Mereka tak bisa membiarkan batas antara yang benar dan salah semakin kabur. Ini adalah jalan yang berbahaya, dan mereka tahu itu. Ibu Ratna menundukkan kepalanya, mencoba meredakan kegelisahan yang semakin membesar di dalam dirinya. "Ini salah, Nak," suara Ibu Ratna bergetar. Meskipun ia tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan perasaan yang semakin menguasai mereka berdua. "Kita tak bisa seperti ini, kita harus berhenti." Awan mengangguk pelan, matanya menatap dalam ke arah Ibu Ratna, seakan ingin menghafal setiap detil wajah wanita yang telah banyak berkorban dalam hidupnya. "Ya, Bu, saya tahu. Tapi kenapa rasanya begitu sulit?" jawab Awan. Suaranya penuh dengan kebingungan dan keraguan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Hanya ada rasa yang semakin tak terkontrol, yang semakin mengikat mereka dalam ketegangan yang tak terucapkan. Dan malam itu, mereka duduk berdua, mendengarkan hujan yang terus mengguyur, berusaha menenangkan diri masing-masing. Namun, mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Keputusan itu akan segera datang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hujan masih turun deras, menutupi desa dengan kabut tipis yang menambah kesuraman malam itu. Udara di dalam rumah terasa semakin sesak, seolah ruang itu dipenuhi dengan sesuatu yang tak bisa diungkapkan, sebuah rahasia yang mengikat hati dua orang, tetapi tak pernah bisa diterima oleh akal sehat. Di ruang tamu, Ibu Ratna duduk sendirian, matanya menatap kosong keluar jendela. Tidak ada yang berbeda di luar sana, kecuali hujan yang tak henti-hentinya. Namun, baginya, dunia kini terlihat buram. Tidak jelas, seperti pandangannya yang semakin kabur dengan bertambahnya usia. Bahkan kegelapan malam ini terasa lebih nyata daripada yang sebelumnya pernah ia alami.
Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Ibu Ratna meremas ujung selendangnya. Tubuhnya sedikit gemetar, meskipun udara di dalam rumah hangat. Keputusan yang harus diambil sudah semakin dekat, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah beban di dadanya. Awan tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan langkah pelan. Matanya yang gelap menatap Ibu Ratna dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Suasana malam itu seperti memisahkan dunia mereka, meskipun mereka duduk begitu dekat. "Ibu," suara Awan terdengar sangat pelan, hampir teredam oleh gemuruh hujan di luar. "Apa yang harus kita lakukan, Bu? Saya tak bisa berhenti memikirkan ini. Setiap kali saya dekat dengan Ibu, saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan saya, tapi saya tahu ini salah." Ibu Ratna menunduk, mencoba menahan perasaan yang menggelora dalam dirinya. Ia tahu, ia harus berhenti. Harus. Ini bukan jalan yang benar. Namun, setiap kali Awan ada di dekatnya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar perasaan. Ada kekosongan di dalam hatinya, yang selama ini ia coba untuk isi. Dan Awan, meskipun seorang menantu, kini menjadi sosok yang memberi kehangatan, yang tak pernah ia rasakan sejak kehilangan suaminya. "Jangan bicara seperti itu, Awan," suara Ibu Ratna tercekat. "Kita tak bisa melanjutkan ini. Ini salah, Awan. Kamu adalah menantuku, dan aku adalah ibumu. Ini adalah garis yang tak boleh kita lewati. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Awan menghela napas panjang. Wajahnya kini semakin rapat dengan wajah Ibu Ratna. Dia duduk di hadapannya, memandang dalam seolah-olah mencari jawaban dari matanya, yang telah lama kehilangan arah. "Saya tahu, Bu. Tapi kenapa rasanya sulit? Setiap kali saya melihat Ibu, hati saya tidak bisa berhenti berdebar. Setiap kali Ibu tersenyum, saya merasa ada sesuatu yang hidup kembali dalam diri saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Awan meraih tangan Ibu Ratna dengan hati-hati, menggenggamnya dalam keheningan malam yang begitu berat. Ibu Ratna merasakan itu. Genggaman itu begitu hangat, begitu intim, dan begitu dekat. Seolah dunia berhenti sejenak. Seseorang yang telah lama ia anggap sebagai menantunya, kini menggenggam tangannya, seperti seseorang yang mencari pegangan di tengah kegelapan. "Awan!" Kata-kata itu keluar dengan susah payah. "Kita harus berhenti. Kita harus menjaga jarak. Tidak ada yang lebih buruk dari kebingungan ini. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak segalanya." Namun, Awan tidak melepaskan genggamannya. Dia hanya menatap Ibu Ratna, mencoba untuk mencari sebuah jawaban yang mungkin tidak akan pernah ia temukan. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Saya mencintaimu, meskipun saya tahu ini tidak benar. Tapi, setiap kali saya mencoba menjauh, saya justru semakin tertarik. Ibu tahu, kan? Saya tidak bisa berbohong lagi pada diri saya sendiri." Ibu Ratna merasa tubuhnya lemas. Hatinya berdebar kencang, tetapi bibirnya tetap terkunci rapat. Kata-kata yang Awan ucapkan seperti pedang tajam yang menusuk perasaan yang telah ia pendam selama ini. Perasaan yang harusnya tidak ada. Tapi kenapa, semakin ia mencoba menghindari perasaan itu, semakin kuat perasaan itu menyeruak. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Ratna menarik tangannya, melepaskan genggaman Awan. "Tidak, kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat," katanya dengan suara yang tak bisa disembunyikan dari getaran batinnya. Awan menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun itu menghancurkan hatinya. "Bu, saya tidak ingin pergi. Tapi saya tahu ini tidak bisa terus begini. Saya harus meninggalkan rumah ini. Jika saya tinggal lebih lama, saya takut saya akan kehilangan semuanya, termasuk diri saya sendiri." Keheningan itu terasa mencekam. Ibu Ratna menutup matanya, mencoba menahan air matanya yang tak bisa ia bendung lagi. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini? Semua yang terjadi selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, di satu sisi, ia tahu bahwa Awan benar. Mereka tak bisa terus melanjutkan ini. "Ini keputusan yang benar, Awan," kata Ibu Ratna pelan. Suaranya hampir hilang dalam keremangan malam. "Kita harus memilih jalan yang benar. Kita harus memilih untuk melepaskan, meskipun itu menyakitkan." Awan mengangguk meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu, inilah jalan yang harus ia ambil. Jalan yang akan membawa mereka kembali ke tempat yang benar, meskipun itu berarti kehilangan perasaan yang telah ia pendam begitu dalam. "Selamat tinggal, Bu," kata Awan pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Ratna menatapnya sekali lagi, merasakan seluruh tubuhnya lemas. "Selamat tinggal, Awan." Awan berdiri, dan sebelum melangkah pergi,
Ia menatap Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Tak ada kata-kata yang bisa diucapkan lagi. Ia tahu, meskipun mereka berdua saling mencintai, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan segalanya. Dengan langkah yang berat, Awan keluar dari rumah itu. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan Ibu Ratna dalam keheningan yang pekat. Ia duduk kembali di kursinya, merasakan perasaan yang bercampur aduk, sedih, lega, dan hampa. Keputusan itu telah dibuat. Tetapi apakah itu keputusan yang benar? Apakah mereka benar-benar bisa hidup tanpa satu sama lain? Atau akankah mereka selalu terjebak dalam bayang-bayang perasaan yang tak pernah boleh ada? Pagi itu, udara di desa masih terasa dingin, meskipun hujan yang mengguyur semalam mulai mereda. Matahari muncul malu-malu di balik gumpalan awan, memberikan sedikit cahaya yang menyentuh permukaan tanah basah. Namun, suasana di dalam rumah Ibu Ratna tak secerah sinar matahari itu. Hatinya tetap diliputi rasa hampa dan kesedihan. Sejak Awan pergi, rumah itu terasa lebih sepi daripada sebelumnya. Setiap sudut ruang seperti mengingatkan Ibu Ratna pada perasaan yang ia coba untuk lupakan. Setiap jejak langkah Awan, setiap suara langkah kakinya yang hilang, kini terasa sangat nyata. Keputusan yang mereka ambil semalam terasa berat, namun ia tahu itu adalah jalan terbaik. Ibu Ratna duduk di kursi kayu di beranda, menatap kebun yang sudah mulai dipenuhi dedaunan basah. Pikiran dan perasaannya bergelut, mencoba untuk menemukan kedamaian di tengah kekosongan yang menyelubunginya. Tangan kanannya memegang secangkir teh hangat, meskipun rasanya tidak begitu menghangatkan hatinya. Pintu depan terbuka dengan pelan, dan seorang wanita muda muncul dari balik pintu. Aisyah, anak perempuan Ibu Ratna, baru saja pulang dari tempat kerjanya. Wajah Aisyah tampak lelah, seperti biasa setelah bekerja seharian di kantor. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada ekspresinya, sesuatu yang tampak lebih cemas. "Ayah sudah menelepon?" tanya Aisyah, menghampiri Ibu Ratna yang duduk di beranda. Ibu Ratna hanya menggeleng pelan, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Belum." Aisyah duduk di sampingnya, menyadari perubahan yang begitu jelas di wajah ibunya. Ibu Ratna tampak lebih kurus, lebih letih, dan jauh lebih diam daripada biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang tak bisa ia tangkap. Namun, ia tak bertanya lebih jauh. Tahu bahwa ibu seringkali lebih suka menyimpan perasaan dalam diam. "Ada yang ingin ibu ceritakan padaku?" tanya Aisyah akhirnya. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Ibu Ratna menatap Aisyah dalam diam, mengatur napasnya yang tersisa. Ia merasa kesulitan untuk memulai. Tetapi, akhirnya kata-kata itu muncul juga, seperti sesuatu yang tak bisa ia tahan lagi. "Aisyah, ibu sudah memutuskan sesuatu yang besar. Awan, dia sudah pergi. Ia tidak akan kembali." Suaranya tersekat, ada getaran halus yang terasa di ujung kalimatnya. Aisyah menatapnya dengan bingung. "Tapi, Bu, kenapa? Apa yang terjadi?" Ibu Ratna menarik napas panjang, mencoba untuk meredakan rasa sesak di dadanya. Kadang, kita harus melepaskan seseorang yang kita cintai, meskipun itu menyakitkan. Kita harus memilih jalan yang benar, meskipun hati kita bertanya-tanya. Awan bukan hanya menantuku, Aisyah. Dia lebih dari itu. Tapi itu salah. Kita harus tahu di mana batasnya. Aisyah terdiam, mencerna kata-kata ibunya. Ia merasa berat untuk menerima kenyataan ini, tetapi ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di antara mereka berdua, sesuatu yang tak bisa mereka pungkiri. "Jika itu yang terbaik, Ibu, aku akan mendukungmu." Aisyah akhirnya berkata dengan tulus. "Tapi Ibu harus tahu, ini bukan salahmu. Kehidupan terkadang membuat kita memilih jalan yang sulit. Kita hanya perlu menjalani itu dengan keberanian." Ibu Ratna mengangguk perlahan, merasakan sebuah beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Ia tahu Aisyah benar, meskipun itu bukan hal yang mudah diterima. Hari itu berlalu dengan hening, seperti kebanyakan hari-hari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Ibu Ratna. Keputusan yang ia buat malam itu, meskipun pahit, akhirnya memberinya sebuah kedamaian. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang salah. Ia harus melepaskan Awan, meskipun itu berarti kehilangan segala sesuatu yang selama ini ia rasakan sebagai sebuah kenyamanan. Malamnya, Ibu Ratna terbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata. Pikirannya mulai melayang, mengingat kembali kenangan-kenangan yang kini hanya tinggal bayangan. Bayangan Awan yang pernah ada di hadapannya, yang pernah mengisi kekosongan di hatinya. Tetapi, kini ia tahu, dia harus berhenti. Ia harus bisa memilih untuk melangkah maju, meskipun dengan luka yang masih membekas. Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah itu mulai berubah.
Ibu Ratna mulai kembali ke rutinitasnya. Aisyah sering menemani ibunya, berbicara tentang pekerjaan, kehidupan, dan hal-hal kecil yang kadang terlupakan. Meskipun suasana rumah masih terasa sedikit kosong, Ibu Ratna merasa sedikit lebih tenang. Suatu pagi yang cerah, ketika Ibu Ratna duduk di beranda, menikmati secangkir teh, ia melihat seseorang mendekat dari kejauhan. Langkah kaki itu begitu familiar, langkah kaki yang pernah mengisi hari-harinya dengan kebersamaan. Awan. Dengan hati yang berdebar, Ibu Ratna berdiri, menatap ke arah Awan yang kini sudah berdiri di depan gerbang. Awan tersenyum, meskipun senyum itu tampak agak canggung. Ia melangkah mendekat, namun tidak langsung menghampiri Ibu Ratna. "Ibu, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih," kata Awan pelan. Matanya penuh dengan penyesalan. "Saya tahu saya salah, tetapi saya akan selalu mengingat kebaikan Ibu." Ibu Ratna menatapnya dengan lembut, meskipun hatinya terasa berat. "Awan, terkadang hidup memang membuat kita memilih hal yang sulit. Tapi apapun yang terjadi, kamu tetap akan menjadi bagian dari kenangan terbaik dalam hidupku. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Awan mengangguk, perasaan di dadanya semakin berat. "Saya tahu, dan saya akan pergi. Saya sudah memutuskan untuk mencari kehidupan baru. Saya berharap Ibu bisa menemukan kebahagiaan, meskipun saya tak lagi ada di sini." Ibu Ratna menatap Awan untuk terakhir kalinya. "Jaga dirimu baik-baik, Awan. Jangan lupakan siapa dirimu, dan apa yang telah kamu lakukan." Awan berjalan mundur perlahan, meninggalkan Ibu Ratna dengan senyum yang penuh dengan keikhlasan. Ibu Ratna menghela napas panjang, merasa lega, meskipun air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tahu, ini adalah akhir dari segala yang terjadi di antara mereka. Dan ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik untuk keduanya. Keputusan itu memang pahit, tetapi akhirnya Ibu Ratna tahu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kami. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum mulai cerita, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya kami semakin semangat untuk berbagi cerita seru lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Rintikan hujan yang membasahi atap seng di teras rumah, menciptakan irama yang menenangkan hati. Di sebuah rumah sederhana, Rio duduk di kursi kayu yang sudah agak tua, memegang secangkir kopi hitam yang asapnya masih mengepul. Pagi itu terasa sepi, dan Rio menikmati setiap tegukan kopi yang menghangatkan tubuhnya. Tatapannya tertuju pada rumah di seberang jalan. Rumah itu milik Arman, tetangganya yang tinggal bersama istrinya, Lila. Tapi yang membuat Rio tidak bisa berhenti memperhatikan bukanlah rumah itu. Sebaliknya, ia terpaku pada sosok perempuan yang berdiri di balik jendela kaca, menyibak tirai tipis dengan lembut menggunakan tangannya. Lila, istri Arman, adalah perempuan yang selalu berhasil menarik perhatian Rio. Wajahnya yang cantik, rambut panjang yang sering ia gelung dengan sederhana, dan matanya yang tampak selalu tenang, membuat Rio sulit mengalihkan pandangannya. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikan fisiknya yang membuat Rio terpesona. Ada aura misterius di balik setiap tatapan Lila yang selalu membuat hati Rio berdegup lebih cepat. Hujan mulai mereda, namun udara pagi masih terasa dingin. Embun yang menempel di dedaunan menambah kesejukan suasana. Tiba-tiba, terdengar suara pintu pagar rumah Arman berbunyi. Rio terkejut dan menoleh. Lila melangkah keluar dari rumah dengan mengenakan daster tipis bermotif bunga. Suara langkah kakinya yang ringan menambah ketenangan suasana pagi itu. "Lila," bisik Rio pelan, meski hanya suara hatinya yang terdengar. Perempuan itu menoleh ke arah Rio, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Oh, Rio, kamu lagi menikmati pagi ya?" tanya Lila dengan suara lembut, seolah sudah lama mengenalnya. Rio hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi kegugupannya. "Iya, pagi yang tenang," jawabnya, meskipun hatinya berdebar. Lila berjalan mendekat, dan Rio merasa tubuhnya kaku. Ada sesuatu dalam diri Lila yang membuatnya merasa cemas, sekaligus tertarik. Lila berhenti di pagar rumah Rio, melirik ke dalam rumah. "Arman lagi keluar kota," kata Lila, suara rendah, seolah memberikan penjelasan yang tidak diminta. "Aku cuma di rumah sendirian, kompor di dapur ngadat. Boleh minta tolong?" Rio sedikit terkejut. "Tentu saja aku bantu," jawabnya tanpa berpikir panjang. Meski ada sedikit keraguan di hatinya, ia tahu bahwa tidak ada alasan untuk menolak permintaan itu. Apalagi, Lila terlihat begitu percaya padanya. Tanpa banyak bicara, Rio mengikutinya masuk ke dalam rumah Lila. Begitu memasuki dapur, aroma manis dari tubuh Lila yang samar langsung menguar. Lila berdiri di dekat kompor, menunjukkan bagian yang bermasalah.
Rio berjongkok untuk memeriksa selang gas. Lila juga ikut berjongkok, posisi mereka kini sangat dekat, lebih dekat dari yang Rio harapkan. Saat Rio menoleh, wajah Lila hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Napas Lila yang hangat menyapu pipinya, membuat Rio terkejut. Dada Rio berdegup kencang, dan ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rio, berusaha mencairkan suasana. Lila hanya tersenyum kecil, tapi matanya berbicara banyak. "Aku baik-baik saja, Rio," jawabnya pelan, seolah mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Rio. Rio berusaha kembali fokus pada kompor yang sedang ia perbaiki, tapi rasanya sulit. Setiap detik yang berlalu, semakin sulit untuk mengabaikan kehadiran Lila yang begitu dekat. Ia bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka berdua, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan. Ketika ia menoleh lagi, tatapan Lila semakin dalam, seolah menyembunyikan banyak perasaan yang belum diungkapkan. Lila kembali tersenyum, kali ini senyum yang berbeda, lebih misterius. "Rio, kamu sering sendirian di rumah?" tanya Lila. Suaranya begitu lembut namun penuh makna. Pertanyaan itu membuat Rio terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. "Kadang..." "Iya," jawab Rio pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Lila mengangguk pelan. "Aku juga sering sendirian. Arman kan sering pergi." Rio merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam kata-kata Lila. Ada kerinduan yang ia sembunyikan di balik kalimat sederhana itu, dan Rio merasakannya dengan sangat jelas. "Apa kamu nggak merasa kesepian?" tanya Lila, matanya menatap dalam ke arah Rio. Rio hanya bisa terdiam, merasa hatinya berdebar semakin kencang. Ada banyak hal yang tidak bisa ia ungkapkan, meski hatinya ingin sekali berbicara. Tapi, ada sesuatu yang menghentikannya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Suasana dapur itu semakin terasa sesak. Rio berusaha kembali fokus pada kompor, memeriksa bagian yang bermasalah dengan cermat, namun pikirannya terus melayang pada Lila, yang berdiri begitu dekat di sampingnya. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa lebih tegang. Lila, dengan aroma tubuhnya yang manis, dan kehangatan yang terpancar dari tubuhnya, berada begitu dekat, membuat Rio merasa seperti berada di ambang batas. Batas antara rasa ingin menghindar dan dorongan untuk mendekat. "Ada yang salah?" tanya Lila. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Rio terdiam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. "Enggak, ini hanya sedikit macet," jawabnya. Tangannya berusaha menyentuh bagian kompor yang rusak, meski hatinya lebih fokus pada Lila. Lila tersenyum tipis, dan Rio merasa ada sesuatu yang lain dalam senyumnya itu. Tidak seperti biasanya, senyum itu terasa penuh makna, seolah ada pesan yang tersembunyi. Tatapan mereka saling bertemu, dan Rio merasa seperti terjebak dalam pandangan mata Lila yang dalam. Saat itu, suara ketukan pintu tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka berdua. Rio terkejut, dan tanpa sadar, tubuhnya sedikit menegang. Lila yang semula tampak tenang, kini sedikit terkejut. "Itu, Arman?" tanya Rio, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Lila hanya mengangguk pelan, ekspresinya yang semula tenang berubah menjadi cemas. "Iya, dia baru saja pulang," jawab Lila dengan suara yang sedikit tertahan. Namun, sebelum Rio sempat bertanya lebih lanjut, Lila sudah berdiri dan melangkah cepat menuju ruang tamu. Rio hanya bisa terdiam di dapur, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Sesaat ia merasa seperti berada di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada Lila yang begitu dekat dan penuh daya tarik, dan di sisi lain, ada Arman, suami Lila yang pulang lebih awal dari yang diharapkan. Rio menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Namun, bayangan Lila yang tadi begitu dekat di sampingnya masih menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Sesuatu yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Langkah kaki Arman terdengar semakin dekat, dan Rio menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi menghindar. Ia berdiri dan menatap sejenak ke arah jendela, mencoba menenangkan diri sebelum berhadapan dengan Arman. Beberapa detik kemudian, pintu dapur terbuka, dan Arman muncul dengan senyum lebar di wajahnya. "Rio, sudah lama ya nggak ngobrol bareng," sapa Arman dengan ramah. Rio memaksakan senyum, berusaha menjaga ketenangannya. "Iya, Arman, kerjaan banyak," jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kegelisahan. Arman menepuk bahu Rio. "Yuk, ikut gabung sama Lila di ruang tamu, kita nonton bola bareng," ajak Arman dengan semangat. Rio hanya mengangguk, berusaha tidak menunjukkan perasaan canggung yang tiba-tiba muncul. Ia mengikuti Arman ke ruang tamu, di mana Lila sudah duduk di sofa, menyandarkan tubuhnya dengan santai.
Lila tersenyum tipis saat melihat kedatangan Rio, tapi senyumnya kali ini berbeda. Seperti ada sesuatu yang tak terungkapkan di antara mereka. Rio duduk di sebelah Arman, namun pandangannya sesekali melirik ke arah Lila. Di balik senyum lembutnya, ia bisa merasakan ada ketegangan yang tersimpan. Meskipun Arman duduk di sebelahnya, Rio merasa seolah-olah ruang tamu itu semakin sempit. Kehadiran Lila yang begitu dekat, meskipun hanya dalam diam, terasa semakin membebani pikirannya. Siaran bola mulai berjalan, dan suasana ruangan menjadi lebih hidup dengan sorakan Arman setiap kali tim favoritnya mencetak gol. Rio berusaha ikut menikmati pertandingan, meskipun pikirannya terus melayang. Setiap kali Lila bergerak atau tertawa kecil, Rio merasakan adanya getaran yang mengalir dalam tubuhnya. Ia berusaha mengalihkan perhatian, mencoba untuk tidak terjebak dalam perasaan yang semakin mengganggu itu. Tiba-tiba, Arman berdiri. "Aku mau ambil cemilan di dapur, tunggu sebentar ya," katanya sambil melangkah pergi. Begitu Arman keluar dari ruang tamu, suasana menjadi hening. Rio merasakan kehadiran Lila yang semakin dekat. Lila duduk di sebelahnya, begitu dekat hingga Rio bisa merasakan aroma tubuhnya yang manis dan hangat. Jantung Rio berdegup lebih kencang, dan ia berusaha untuk tetap tenang. "Rio," bisik Lila, suaranya lembut namun begitu menggugah perasaan. "Kamu nggak fokus sama pertandingan, ya?" Rio menoleh dan langsung bertemu dengan tatapan Lila yang begitu dalam. "Enggak kok, aku fokus," jawabnya pelan, meskipun hatinya berdebar hebat. Lila tersenyum samar, dan tangan lembutnya menyentuh paha Rio. Sentuhan itu membuat Rio terkejut, tapi ada sesuatu dalam sentuhan itu yang membuatnya tidak bisa menarik diri. Perasaan yang membelai dan merasuki setiap bagian tubuhnya. "Masih ada perasaan yang kita coba sembunyikan, Rio," bisik Lila. Suaranya begitu dalam dan penuh makna. Rio menelan ludah, tubuhnya merasa panas. Ia ingin menjauh, tapi tatapan mata Lila yang begitu tajam membuatnya tak bisa bergerak. Saat itu, langkah kaki Arman terdengar dari dapur. Lila buru-buru menarik tangannya, kembali duduk dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Rio menarik napas panjang, berusaha untuk menenangkan diri. Arman kembali ke ruang tamu dengan semangkuk keripik di tangan, wajahnya ceria dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pertandingan bola terus berlangsung, dan meskipun Rio berusaha ikut menonton, pikirannya tetap terfokus pada Lila. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuatnya terjebak dalam perasaan yang tidak pasti. Malam semakin larut. Sorakan Arman yang semula riuh kini perlahan meredup, mengingatkan Rio bahwa waktu terus berjalan. Namun, perasaan yang berkembang di dalam dirinya justru semakin kuat. Di antara tawa Arman dan kecanggungan yang ada di sekitarnya, Rio merasa dirinya semakin terperangkap dalam ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Lila duduk di sampingnya, matanya sesekali menatap layar televisi, namun Rio tahu bahwa pikirannya sedang berada jauh dari situ. Sesekali, tangan Lila bergerak sedikit mendekat, seolah ingin memberikan isyarat yang hanya bisa dipahami oleh Rio. Di balik senyumnya yang tampak ceria, Rio bisa merasakan ketegangan yang terpendam. Lila seperti sedang menunggu sesuatu, menunggu tindakan yang pasti. Tanpa disadari, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan Arman akhirnya memutuskan untuk tidur. "Rio, kamu tinggal di sini aja ya. Lila, jaga Rio baik-baik, ya," kata Arman sambil melangkah menuju kamar tidur mereka. Rio tersenyum canggung, namun dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam dilema yang semakin berat. Begitu Arman masuk kamar, suasana ruangan berubah menjadi sunyi. Lila beranjak dari tempat duduknya, dan melangkah pelan ke arah jendela. Rio mengikutinya dengan pandangan kosong, tak tahu harus berbuat apa. Perasaan ini semakin kuat, perasaan yang ia coba hindari, namun tak bisa diabaikan begitu saja. "Aku ingin bicara, Rio," kata Lila tiba-tiba. Suaranya terdengar tegas meski lembut. Ia berbalik dan menatap Rio dengan mata yang penuh arti. Rio hanya menatapnya dengan pandangan yang bingung. "Apa maksudmu, Lila?" tanyanya, suaranya agak parau, mencerminkan ketegangan yang ia rasakan. Lila menarik napas panjang dan kemudian melangkah mendekat, berhenti hanya beberapa langkah di depan Rio. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Rio. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan ini semua," bisiknya, nada suaranya penuh emosi yang tersimpan lama. Rio merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia ingin menjauh, namun ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Lila lebih dari yang seharusnya. Lila adalah istri dari sahabatnya, dan seharusnya itu cukup untuk menjauhkan dirinya dari perasaan yang semakin dalam. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. "Apa yang kamu maksud, Lila? Kamu tahu kita nggak bisa seperti ini." Rio mulai merasa gelisah. Semua yang ada dalam pikirannya terasa kabur.
Lila tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia melangkah lebih dekat, dan tanpa peringatan, ia meletakkan tangan di dada Rio, merasakan detak jantungnya yang keras. Rio terkejut, namun ia tidak menarik diri. Matanya terkunci pada mata Lila yang penuh hasrat dan kerinduan. Aku merasa sangat terikat denganmu, Rio. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa menahan semuanya lagi. Lila berbisik, suaranya semakin rapat di telinga Rio. Rio terdiam, hatinya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam kesadarannya. Ia tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak bisa menghindar. Hati dan pikirannya berperang. Lila? Rio mulai berbicara, namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia tak tahu harus berkata apa. Perasaan yang telah lama ia simpan kini meledak, dan ia bisa merasakan betapa Lila begitu dekat, begitu nyata. Aku nggak bisa berhenti, Rio. Aku ingin ini terjadi, Lila berkata dengan tegas, dan dalam sekejap ia menarik wajah Rio untuk mendekat, mencium bibirnya dengan penuh gairah. Rio terkejut, namun ciuman itu tidak bisa ia hindari. Perasaan yang begitu lama terpendam kini meledak begitu saja. Tanpa sadar, ia membalas ciuman itu, dan keduanya terlarut dalam rasa yang tak terelakkan. Beberapa detik berlalu sebelum keduanya terpisah, bernafas berat, memandang satu sama lain dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa yang kita lakukan, Lila? Tanya Rio, suaranya seperti tercekik oleh rasa bersalah yang datang begitu tiba-tiba. Lila menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir keluar. Aku nggak tahu, Rio, tapi aku nggak bisa berhenti berpikir tentang kita. Tentang kamu. Kedua hati mereka berdegup keras, dan meskipun ada keraguan yang mendalam, ada juga perasaan yang kuat mengikat mereka. Namun, Rio tahu bahwa keputusan yang mereka ambil malam ini akan mengubah segalanya. Ketegangan di antara mereka terasa semakin tajam, dan sebelum Rio bisa mengatakan sesuatu, suara langkah kaki Arman terdengar dari balik pintu kamar. Lila? Suara Arman memanggil, membuat keduanya terkejut. Rio menarik diri, dan Lila buru-buru berlari ke sisi lain ruangan. Wajahnya memerah, matanya terburu-buru mengalihkan pandangannya. Dengan napas yang berat dan jantung yang masih berdegup kencang, Rio kembali duduk di sofa, merasakan kepalanya seperti berputar. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah awal dari perubahan besar. Sebuah pilihan yang sulit yang tidak bisa mereka tarik kembali. Namun, dalam hatinya, ia merasakan perasaan yang begitu mendalam, yang begitu sulit untuk diabaikan. Arman akhirnya keluar dari kamar dan duduk kembali di samping Lila, yang mencoba menutupi kecemasannya dengan senyum. Namun, dalam ketegangan itu, Rio tahu bahwa malam ini telah mengubah semuanya. Antara dirinya, Lila, dan Arman, pagi itu datang dengan lambat. Cahaya matahari yang lembut menembus tirai kamar dan menyinari wajah Rio, yang terjaga sejak dini hari dengan perasaan yang masih penuh keraguan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi pemandangan luar jendela yang tampak biasa saja, namun baginya rasanya seperti dunia yang berbeda. Semua yang terjadi semalam kini berputar-putar di kepalanya. Ciuman Lila, tatapan mereka, dan perasaan yang begitu kuat namun begitu berbahaya. Masih ada waktu, Rio, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bahwa keputusan itu sudah diambil. Kehidupan mereka, entah bagaimana, sudah memasuki jalan yang berbeda. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada lagi kata kembali. Telinganya menangkap suara langkah kaki di luar kamar, kemudian pintu kamar terbuka perlahan. Arman masuk dengan secangkir kopi di tangannya. Wajahnya terlihat segar meskipun kelelahan, menandakan bahwa ia mungkin baru saja bangun. Namun ada yang berbeda di tatapan Arman. Ada sesuatu yang Rio tidak bisa mengidentifikasi, sesuatu yang lebih tajam, lebih waspada. Pagi, Rio, Arman berkata dengan senyum lebar. Namun Rio bisa merasakan bahwa ada ketegangan yang terpendam di balik senyumnya. Tidur nyenyak? Rio hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus menjawab apa. Iya, cukup, cuma banyak berpikir. Arman duduk di ujung tempat tidur, meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Tentang Lila? Tanya Arman. Suara itu begitu ringan, namun ada makna yang dalam. Rio menatap Arman, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi, sejujurnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu dalam dirinya berontak, namun ia tidak bisa mengungkapkan semua yang ia rasakan. Tentang semuanya, jawabnya, matanya menatap keluar jendela. Arman menarik napas panjang, tampaknya ia tahu lebih banyak daripada yang ingin Rio akui. Aku tahu, Rio, aku lihat semuanya malam tadi. Seketika Rio merasa tubuhnya kaku.
Apa maksudmu? Tanya Rio. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Arman tersenyum tipis, namun senyum itu terasa penuh keputusasaan. Aku tahu tentang kamu dan Lila, jawab Arman pelan, seolah kalimat itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Aku lihat dari sikap kalian semalam, aku tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Rio merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Arman, aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat dan rumit. Arman mengangkat tangan, menenangkan Rio. Tenang saja Rio, aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kita harus jujur dengan satu sama lain. Rio merasa seperti ada beban yang terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam, ia merasa sedikit lega. Aku takut Arman, aku takut ini akan menghancurkan semuanya. Arman menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aku juga. Tapi kita semua punya keputusan yang harus diambil. Lila, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan aku juga tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Arman terdiam sejenak, seakan mengumpulkan kekuatan untuk berkata lebih lanjut. Tapi yang aku tahu, Rio, adalah bahwa ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang Lila, tentang perasaan yang sudah lama terpendam di dalam hatinya. Mendengar itu, Rio merasa hatinya semakin sesak. Lila tidak hanya terperangkap dalam kebingungan, tetapi juga dalam keputusan yang sangat sulit. Lila adalah istrinya, dan itu yang membuat semuanya semakin rumit. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Rio. Suara itu penuh dengan keraguan. Arman menghela napas dalam-dalam. Kita harus bicara. Semua perasaan ini harus dibicarakan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan lagi. Kita harus jujur dengan Lila dan dengan diri kita sendiri. Rio mengangguk pelan. Ia tahu bahwa percakapan itu tidak akan mudah, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Tidak ada lagi jalan yang bisa dipilih selain kejujuran. Keputusan yang diambil semalam, meskipun begitu memusingkan, harus dihadapi dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Rio berdiri dan menuju ruang tamu, tempat Lila duduk dengan wajah yang tampak gelisah. Begitu melihat Rio, Lila tersenyum tipis, namun Rio bisa melihat kelelahan di matanya. Lila sudah siap dengan percakapan yang akan mengubah segalanya. Rio, aku... Lila mulai berbicara, namun Rio mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam sejenak. Lila, kita harus bicara. Semua yang terjadi semalam, aku tidak bisa mengabaikannya, kata Rio. Suaranya mantap meskipun hati kecilnya penuh kebimbangan. Lila menatap Rio dalam-dalam, seperti sedang mencari kepastian di mata Rio. Aku tahu Rio, aku juga tahu kita harus bicara tentang ini. Tapi, kita harus tahu apa yang kita inginkan. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua yang ada di sekitar kita. Rio merasa tubuhnya berat, namun ia tahu bahwa perasaan ini, entah bagaimana, harus diselesaikan. Ia menatap Lila, lalu Arman yang berdiri di belakang, menunggu dengan penuh harapan, agar semuanya bisa dipahami dengan cara yang benar. Semua ini akan mempengaruhi kita semua, kata Rio akhirnya. Tapi yang pasti, kita harus memilih jalan yang benar, untuk kita bertiga, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Lila mengangguk, matanya basah. Aku siap untuk itu Rio. Aku siap untuk menerima apapun yang terjadi. Dengan keputusan itu, mereka bertiga duduk bersama, memulai percakapan yang panjang dan penuh emosi, membicarakan perasaan, harapan, dan segala yang mungkin terjadi ke depan. Pada akhirnya, mereka semua menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus ditemukan dengan kejujuran, pengertian, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Cerita ini berakhir dengan mereka yang saling mengerti, meskipun perjalanan yang penuh dengan keraguan dan ketegangan. Kejujuran adalah jalan yang harus mereka tempuh, meskipun itu sulit. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari keputusan yang diambil dengan hati yang tulus. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi wawasan dan pemahaman tentang keputusan hidup yang penuh dengan konflik dan emosi yang saling bertabrakan.